Anti Jo maaf telat. Anti Jo. Wah mana sih? Wah padahal aku udah telat 30 menit tapi Anti Jo-nya nggak ada. Aneh, biasanya Anti Jo orangnya on time. Santai dulu ah. Wah, apa tuh Anti Jo rame-rame? Nah, iya. Iya, jadi kalau kita itu memang kalau habis meditasi nih kan ya, pikiran kita tuh jadi biasa lebih tenang gitu kan ya. Iya. Lebih damai gitu, lebih. Anti. Kak Sogi, katanya bakal telat 30 menit kok sudah ada di sini. Loh, aku emang telat kok tadi. Telat 30 menit tuh. Udah telat 30 menit kan? Ngaco jamnya. Mungkin dicepetin kali kemarin ya. Oh iya. Orang belum kok. Tahu? Ada tamu lagi. Ya silakan duduk, Iya. Kok tahu sih jamnya dicepetin? Iya, aku tuh suka kebiasaan telat kan. Terus habis itu dicepetin. Habis dicepetin kemakan sama jam sendiri jadi kecepetan. Iya kan. Padahal kirain udah telat. Padahal belum ya, malah kecepetan. Ini gini Kak Sofi, ini teman-teman aku semua nih meditasi. Meditasi, Iya, jadi karena tadi kan kita habis meditasi bareng nih. Ya udah akhirnya aku ajak aja sekalian ke sini bareng-bareng kan jamnya sama. Oke. Sip. Sebentar, apa hubungannya meditasi? Kan kita hari ini mau ngomongin soal bipolar itu loh. Nah iya, jadi di sini itu teman-teman aku nih ya. Jadi ada Mbak Nova sama Mbak Anti. Oh gitu? Nah ini mereka adalah penyintas bipolar. Oh. Nah mereka di sini akan sharing. Nah mereka berserta dengan para caregivernya atau orang tua ataupun suami dan keluarga terdekat yang support mereka. Oh oke. Kirain aku ganti topik nih hari ini nih. Jadi topiknya jadi meditasi. Mereka mau memberikan ini. Oh. Iya, cerita-cerita dan sharingnya ke kita. Oke, selamat datang di Kumpul Keluarga. Pemirsa juga selamat datang di Kumpul Keluarga. Hari ini kita kedatangan tamu yang tadi sudah dibilang sama Anti Jo, para penyintas bipolar dan juga para caregiver atau supporternya. Mbak Nova waktu itu pertama kali tahu Mbak Nova ini mengidap bipolar, itu tahunya bagaimana? Taunya merasa ada yang aneh sama diri sendiri, terus akhirnya dorongan pengen tahu gitu apa yang salah, terus ambil serangkaian tes psikotes, terus di situ terus ketemu psikolog, akhirnya diarahin ke psikiater. Butuh waktu 2 tahun ya sejak bertemu psikolog pertama kali sampai dengan psikiater, pada akhirnya didiagnos bipolar. Saya didiagnos 3 tahun yang lalu lah, 2016. Kalau Mbak Anti sendiri bagaimana tuh awalnya? Kalau saya tuh awalnya ngerasa diri saya mah biasa-biasa aja gitu ya, karena ngerasa soalnya kerja oke gitu ya menganggapnya. Tapi ternyata ketika pas saya sakit, waktu itu kebetulan saya ada sakit jantung, saya dirawat di ICU Harapan Kita. Nah pas di ICU Harapan Kita ini ternyata dokter jantungnya melihat saya nggak pernah bisa tidur dan saya selalu menggambar, mengkonsep apapun bentuk ide yang saya punya. Akhirnya dokter bilang selesai dari sini, Mbak Anti ke psikiater ya. Saya langsung bilang, kenapa dok? Gitu. Ya apa hubungannya ya jantung tiba-tiba? Kenapa ya? Gitu kan awalnya. Betul. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit. Nah setelah itu datang ke psikiatri. Psikiatri ternyata memang sudah menangkap sinyal-sinyal itu. Gitu. 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, dokter bilang, menyatakan Mbak Anti bipolar gitu. Tapi lebih yang ke fase manianya tuh banyak gitu. Oke, saat itulah diketahuinya ya. Iya. Oke, Mas Reski sendiri sebagai suami waktu itu bagaimana tanggapannya? Ya awalnya kan kita juga nggak paham ya dengan hal-hal seperti ini. Setelah saya tahu dari media, dari segalanya, teman, rekan-rekan, ternyata barulah ketahuan kan. Untuk itu sih biasa aja gitu. Awalnya sempet shock juga kan, kok ini kayak begini ya, namanya kadang moodnya naik, kadang turun kan, kita juga nggak paham kan gitu. Tapi setelah kita mengetahui, biasa aja. Ya biasa. Ya mensupport aja paling. Mama Tambunan, apakah ada yang harus diketahui nih sama Mama setelah tahu bahwa Mbak Nova ini waktu itu mengidap bipolar, terus dikasih tahu misalnya sebagai keluarga jadi Mama harus gini gitu. Waktu itu ada nggak? Jadi saya juga cukup kaget karena tidak tahu sama sekali. Saya tahunya anak saya itu malah jenius. Dia selalu yang bisa mengerjakan sesuatunya lebih daripada orang lain.
Kemudian dia mengidap itu, saya kaget. Saya berusaha untuk mempelajari juga, membaca buku. Saya juga ikut ke dokter, saya juga ikut mendampinginya. Menghadapi orang begitu begini anak ibu. Jadi harus dengan sabar, dengan mengikuti apa pemikiran dia. Akhirnya saya bisa mendampingi, menghadapi dia dengan baik. Alhamdulillah. Tambah baik sekali. Jadi memang harus ada support yang luar biasa dari orang-orang Iya, sekelilingnya betul. begitu. Nanti kita akan ngobrol lagi, tapi sebelumnya kita mau main-main dulu. Iya. Nah, kali ini kita akan main-mainnya menggambar. Tapi ini adalah arts for adults. Jadi nanti gambarnya bentuknya seperti ini. Nih gambarnya. Belum ada warnanya kan? Ini adalah kotak-kotak kosong yang kalau dikasih warna bisa membentuk sebuah gambar. Ini adalah tugas dari Mbak Nova dan Mbak Anti yang akan dibantu oleh Mas Reski dan juga Mama Tambunan. Silakan bergabung bersama kami di sini di depan. Oke. Di bagian tengah dari gambar kotak-kotak ini ada gambar pola gambar burung. Silakan diisi dengan warna-warna yang sudah ditentukan. Waktunya hanya 2 menit saja. Oke, Mas Reski dan Mama Tambunan boleh membantu. Jangan-jangan nanti nyolokin warnanya salah ke dalam cat ini. Oke, baiklah kita akan mulai gambarnya 2 menit dari sekarang. Iya, di sini ada kode-kodenya di setiap kotak nih pemirsa. Kalau Mbak Anti kita lihat memakai sistem apa yang paling dekat dulu, mengganti-ganti kuas. Kalau Mbak Nova kita lihat mengambil strategi dengan mewarnai dengan warna yang sama terlebih dahulu. Beda strategi pemirsa. Ya cepet nih ya, 1 Iya. menit lagi loh. 1 menit lagi, sejauh apakah burung ini akan terbentuk? Ya ini pasti jarang-jarang nih. Suami istri, Mewarnai mama bersama. sama anak udah segede gini. Iya, mewarnai bersama. Ini ya. adalah momen yang sangat jarang banget. Oke, bagaimana Anti Jo waktunya? Waktunya tinggal 30 detik lagi. 30 detik lagi, selesai ini pasti. Yang 2. Mama 2 kok. Ada saling menyebutkan nomornya, Mama nomor 2, Mama nomor 2, kamu yang lain. Jangan rebutan. Yang ini ada yang nggak ada 10 detik Ada lagi yang nggak ada Kak. nomornya. Kak, 10 detik lagi 10 Kak. detik lagi, berarti sekarang udah mulai. Hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Yeay. Sekarang silakan diangkat dengan hasil karyanya masing-masing. Diperlihatkan ke kamera, kita lihat dulu. Hasil gambar dari Mbak Anti. Oke. Agak berantakan. Iya, ini sesuai dengan kepribadian Mbak Anti ya. Warna-warni ya. Iya, benar-benar. Oke, kemudian juga sekarang, oh sudah terbentuk ternyata. Kecuali kakinya, ini ada kakinya nggak sih sebenarnya? Ada ya. Ada kakinya. Oh iya, ada kakinya. Karena ini statusnya sedang mengapung di atas air. Oke, terima kasih. Yeay. Keren Oke, loh, silakan duduk selesai kembali. semua ya. Selesai semuanya. Anti, dilihat dari permainan ini, tadi ada yang bisa diceritakan nggak sama kita? Tergambarkah hubungan mereka walaupun dengan permainan sederhana ini? Iya, kalau kita lihat tadi kompak banget ya. Antara ibu dan anak, suami dan istri itu kompak-kompak semua gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini memang permainannya simple tapi bagus banget untuk memang permainan untuk kita mengadu kerjasama kita nih gimana. Karena di dalam mewarna ini kan tadi nggak cuman harus konsentrasi melihat yang mana angkanya, karena kan angkanya harus sesuai dengan warnanya. Tapi kemudian ada pembagian tugas juga kan di sini. Berarti kan ada komunikasi juga di dalamnya. Nah, dalam kesehariannya juga seperti itu. Jadi bagi para pengidap bipolar ataupun penyintas bipolar ini memang sangat penting adalah support dari keluarga terdekatnya. Dalam hal ini misalnya ibu atau suami seperti itu untuk yang sudah menikah. Dan kemudian hal yang kedua adalah ini adalah terapi yang bagus juga sih sebetulnya. Iya, aku tuh kan suka ada tuh buku mewarnai untuk orang dewasa. Iya. Itu katanya jadi terapi, Anti, bener. Iya benar. Jadi di sini kan ada namanya ada proses healing juga ya. Karena kan maksudnya apa yang kita rasakan kemudian diutarakan lewat media gambar atau seni gitu. Nah, di sini selain bisa untuk menenangkan pikiran juga, katarsis emosi juga, dan bisa juga untuk latihan fokus. Latihan Gitu, fokus. bener. Ya, jadi Gitu. daripada emosinya
melebar kemana-mana. Bener. Ini adalah salah satu bagian untuk kita orang dewasa bisa menyalurkan kelebihan tenaga kita tersebut. Iya, benar. Baiklah, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi seputar bipolar. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita lanjutkan kembali obrolan kita di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ngomong-ngomong soal bipolar, takutnya pemirsa yang di rumah juga masih mikir-mikir bipolar itu yang mana ya, yang apa ya? Nanti bisa jelasin nggak secara singkat sama kita, apa bipolar itu? Ya, jadi bipolar itu adalah suatu kondisi kejiwaan di mana ditandain dengan adanya perubahan suasana mood yang drastis gitu. Oke, mood berubah drastis. Mood berubah drastis, mulai dari yang manik atau sangat bersemangat sekali gitu ya, sampai dengan depresif atau yang sangat tidak bersemangat sekali. Oke. Nah, di antaranya itu memang ada episode normalnya gitu. Jadi yang pertama maniknya, kemudian di bawah itu ada hipomanik, jadi tidak se ekstrim yang manik gitu ya bersemangatnya, terus kemudian episode normal dan kemudian depresifnya. Seperti itu. Jadi 4 itu terjadi secara tadi itu bergantian. Makanya namanya ada episodenya itu tadi. Oke. Nah, nanti sebelum kita lanjutkan kembali obrolannya, gimana kalau kita lihat keseharian dari Mbak Nova dan keluarga. Ini dia. Siap. Kehilangan orang yang dicintai, sahabat, bahkan menarik diri dari kehidupan sosial sempat dialami oleh wanita yang sedang menulis buku memoir pengalaman bipolarnya ini. Nova pun terus belajar dari pengalaman, mengenali diri dan menerapkan psikoedukasi. Kedua orang tua Nova, terutama Mama Idiarsi, terus memberikan dukungan dan motivasi secara moral maupun finansial. Support system pun ia dapatkan dari teman dekat, dokter dan guru meditasinya, hingga akhirnya Nova dapat berdamai dengan kondisi psikologisnya. Kini anak tunggal dari Mama Idiarsi berhasil membuktikan bahwa di balik kelemahan, ia bisa bangkit dan menginspirasi. Nova pun bisa lebih terbuka dan percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang sekitar. Bahkan di komunitas meditasinya pun, ia tak segan berbagi cerita untuk membantu mereka yang juga penyintas bipolar. Apa yang Mbak Nova hadapi pada saat mengalami episode-episode tadi? Bisa diceritain mungkin salah satu episodenya? Iya, kalau saya sih lebih dominan di depresi ya. Mungkin karena saya juga bikin tabel mood, jadi Sampai bikin tabel sendiri, tabel mood? Iya, perlu. Karena kadang kita perlu mencatat gitu di setiap hari itu, mungkin sebagai survivor ya, penyintas, jadi setiap hari itu ada perjuangan kita gitu. Saya selalu melihatnya itu ketika bangun tidur. Bangun tidur tuh saya ada di angka berapa gitu. Nah, di situ nanti baru ketahuan gitu. Nanti dalam 1 bulan itu ternyata lebih banyak minusnya atau enggak gitu. Karena kalau 0 itu saya anggap tuh normal ya. Minus tuh depresi. Jadi kasih skornya tuh pada saat selesai hari itu ya? Hari itu enggak. Jadi akumulasi dari hari itu gitu. Jadi misalnya pagi misalnya saya bangun, kayak males ya, kayak pengen tidur lagi gitu kan. Kayaknya aku kalau nggak -2, -3 deh gitu. Tapi nanti ternyata ada gitu, misalnya pas lagi di rumah ada mama gitu ya, mama kasih motivasi, kasih makanan enak atau ada sesuatu yang lagi moodnya, wah agak lebih bagus gitu. Terus nanti siang atau sore bisa lagi, misalnya agak turun. Nah, nanti tuh saya lihat ternyata secara akumulasi dalam 1 hari itu saya lebih dominan mana nih gitu. Oke, di total minus ternyata hasilnya. emang lebih dominan depresinya. Gitu. Oke, begitu. Wow, itu Tipe 2 salah berarti. satu cara yang banyak dilakukan mungkin ya. Mungkin banyak juga teman-teman penyintas lain yang lakuin gitu. Oke, gitu. Mama pada saat menghadapi hal itu, Mama tuh sadar nggak sih? Ya, setelah saya juga ke dokter, ke psikiater juga harus menghadapi anak saya ini bagaimana. Saya lihat keadaannya dia kok moodnya kok bad mood ini. Saya harus berbuat apa ya? Saya coba kesenangan dia apa, saya masak. Kemudian kalau ada berita apa, saya ngomong. Tapi kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Umpamanya dia lagi bad mood, saya ngomong salah sedikit aja malah tambah menurun dia. Jadi itulah yang saya pelajari selama ini. Untungnya saya juga selalu konsultasi dengan dokter kami begitu. Ya.
Jadi sebagai keluarga penyintas dari bipolar ini harus banyak mengetahui hal-hal seperti itu ya, Ma? Betul, Penting betul. Harus tahu ciri-cirinya dan jangan sampai terlepaskan mengenai perhatian kita, kasih sayang kita harus kita lebihkan menghadapi anak seperti ini. Ya, oke. Luar biasa. Nah, tadi kita sudah lihat ya keseharian dari Mbak Nova dan keluarganya. Bagaimana kalau sekarang kita lihat pemirsa keseharian dari Mbak Anti dan Mas Reski. Ini dia. Kurangnya cairan neurotransmitter pada otak dan faktor genetik menyebabkan Eka Gusmanti mengalami gangguan bipolar. Anti didiagnosa bipolar tipe 1. Namun hal tersebut tak membuatnya patah semangat. Anti justru bangkit untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih produktif. Dorongan yang kuat ia dapatkan melalui orang tua dan orang tercinta, terutama sang suami Brigadir Reski. Reski selalu menyempatkan diri menemaninya berolahraga dan mengantarnya ke psikiater. Mereka pun mengizinkan Anti memotivasi teman-teman penyintas bipolar lainnya untuk lebih produktif. Wanita yang kini berusia 32 tahun ini juga aktif dalam berbagai organisasi, salah satunya Bipolar Care Indonesia. Kalau Mbak Anti nih, bisa diceritakan salah satu fase yang diingat sama Mbak Anti, salah satu episode yang diingat? Karena kebanyakan manianya ya, jadi saya sama sih tetap melakukan mood diary. Tiap bangun tidur itu saya merasa kayak punya kekuatan lebih. Wah 8 nih kayaknya nih, waduh bahaya nih gitu. Tapi udah ada warning sendiri sih karena udah tahu gitu. Jadi kayak kalau udah 8 itu saya udah melakukan olahraga. Atau misalnya kalau enggak saya lampiaskan pekerjaan yang banyak tuh saya rapihkan dulu tuh lagi dapet gitu. Nah kalau misalnya lagi moodnya lagi turun misalnya skala 3, jarang sih saya tuh jarang. Tapi skala 4 gitu langsung kalau nyetir mobil tuh agak naikin ini suara musik buat menaikkan gitu. Atau kalau enggak telepon suami suka mesra-mesraan dulu biar naik lagi moodnya gitu. Cuma karena suami kan dinasnya jarang pulang gitu, jadi kita komunikasinya aja lah yang lancar. Oke, jadi telepon sangat membantu sekali ya. Iya, betul. Kalau Mas Reski sendiri gimana pada saat menghadapi mungkin Mbak Anti sedang mengalami episodenya nih? Pada awalnya sih sama aja ya seperti yang udah. Kalau untuk istri saya ini, saya agak beda. Kalau saya telepon, saya akan tahu dia lagi moodnya berapa. Jadi saya lebih paham, lebih baik saya matiin, nanti saya telepon kembali gitu. Karena kalau kita lanjutkan berdampak buat kita juga sebenarnya, buat kita juga. Kalau kita tidak paham, tidak sabar, kita akan terpancing juga pasti. Kepancing sama emosi gitu. Jadi saya lebih baik, lagi nggak bagus, udah. Nanti beberapa 1 jam atau 2 jam berikutnya saya telepon, udah kembali enak, baru kita ngobrol enak dan mensupport. Dan yang kayak gini pasti ya saya support. Karena saya udah tahu pada suami saya ini lucu. Jadi dia suka ngelawak. Nah, kadang yang bikin saya balik lagi ini sama suami adalah suami tuh bisa menghibur. Jadi bercandaan dia tuh mengena gitu, menaikkan mood juga gitu, bikin stabil. Iya. Itulah keuntungannya ya bisa lucu ya. Selain Mas Reski, berarti siapa lagi nih di keluarga, di rumah yang harus paham dengan kondisi Mbak Anti pada saat itu? Maksudnya ya berstrategi kan harus sama-sama ya? Iya betul. Biasa orang tua karena udah pisah, jadi paling bibinya, Tante. yang deket-deket rumah kan sering main juga ke rumah gitu. Jadi kebanyakan keluarga sih sudah pada paham ya dengan situasi, jadi bisa protect dirinya untuk harus berbuat apa di saat seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mungkin pemirsa di rumah sudah menemukan gejala-gejala seperti apa yang sudah diceritakan, baik di diri sendiri ataupun orang-orang yang di lingkungan, boleh dibicarakan. Nanti kita akan bicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul, curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul, curhat yuk.
Sebelum kita curhat lagi, sekarang kita mau tes kecocokan seperti biasa. Yes. Apakah jawaban dari suami istri dan ibu anak ini cocok? Mari kita lihat jawaban mereka sekarang. Kita mulai. Yes. Pertanyaannya adalah, teteret. Coba tuliskan hal positif apa yang biasa dilakukan untuk menyalurkan energi dari Mbak Anti dan juga Mbak Nova. Nova. Apa kalau yang depresif justru harus ayo berkegiatan, ayo ada juga gitu sih juga? kadang kesel kalau gitu. Justru malah kesel, Kadang malah ya? kesel. Jangan dipaksa ya, Kesel, jangan iya. dipaksa ya. Cuma Oke. tetap dimotivate aja. Oke, baik. Nampaknya jawabannya sudah selesai. Kita Kayaknya lihat dulu. panjang ya. Kayaknya panjang ya. Kayaknya ditambah kata-kata mesra kalau ini. Sekarang kita lihat dulu yuk jawaban dari Mbak Nova. Perlihatkan ke kamera. Jawabannya adalah hal positif apa? Nge-gym. Wow, olahraga nih, nge-gym. Apakah jawaban Mama juga cocok? Gym sambil dengar musik. Iya. Jadi sambil dengar musik. Iya, emang gitu ya. Gitu ya. Kalau di gym bahkan kalau lupa bawa pemutar musik juga di gym udah heboh Iya, banget. udah heboh. Oke, baik. Jawaban dari Mbak Anti silakan dibuka. Jawabannya adalah teteret. Olahraga. Jawaban dari Mas Reski adalah teteret. Teteret. Ajak jalan-jalan. Atau mungkin salah satu exercise-nya olahraganya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, semua toko dimasukin. Oke, silakan dihapus jawabannya. Ada pertanyaan baru lagi. Pertanyaannya adalah saat memasuki fase depresi, Mbak Anti dan juga Mbak Nova ini, itu biasanya apa yang dilakukan oleh caregiver Mas Reski dan juga Mama Tambunan? Oke, jawabannya sudah siap nampaknya. Sekarang kita akan mulai dulu dari caregivernya Mama Tambunan. Boleh dibuka jawabannya, perlihatkan. Jawabannya adalah Membiarkan sendiri. Oke. Apakah jawabannya cocok dengan Mama? Kita lihat jawaban dari Mbak Nova. Ceng ceng. Dia Bravo, benar. Oke, Mas Reski. Mas Reski menjawab apa yang dia lakukan. Memberikan perhatian lebih. Yeay. Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Panjang ini. Oh, Aduh, cerita nih. Mendengarkan musik, curhat, dan jalan-jalan. Yeay. Oke, silakan dihapus lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Coba tuliskan hal apa yang paling sering dilakukan bersama. Ciri khas banget. Ayo kita ini yuk. Oh iya. Udah berkali-kali diulang-ulang melakukan hal itu masih seneng juga. Favorit banget. Oke, sekarang jawabannya kita buka dari Mbak Anti dulu. Jawabannya adalah Jeng jeng. ibadah Dan nonton salat dan nonton bioskop. Oke, apakah betul jawabannya? Makan bareng dan jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, makan, nonton, jalan-jalan. Jalan-jalan. Sekarang Mbak Nova, silakan dibuka jawabannya. Aku ini. Mengobrol sambil makan. Iya. Padahal zaman dulu mama saya bilang, kalau makan Makan jangan nggak boleh ngobrol. ngobrol. Apakah mama juga memang begitu? Ngobrol. Tapi kalau nggak makan tetap ngobrol juga kan? Takutnya, kenapa sih kalian diem-dieman? Habis nggak ada makanan sih. Oke. Ya, dihapus lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Kegiatan apa yang Mbak pernah, kegiatan yang pernah membuat Mama dan Mas Reski ini cemas? Kegiatan yang dilakukan oleh Mbak. Kalau istri aku tuh sekarang paling cemas aku beli mainan. Emang Kak Sagi beli mainan? Iya, Mainan apa? koleksi mobil-mobilan. Buat diri sendiri apa buat anak? Nah, karena anak udah koleksi juga jadi belinya 2. Itu yang bikin dia cemas. Oh gitu. Iya. Oke, sudah jawabannya? Baik, Sudah, sekarang sudah. kita akan kembali lagi. Sekarang yang buka pertama adalah Mas Reski dulu. Silakan dibuka. Pulang kantor tidak tepat waktu. Nah, ini nih. Ini nih. Oke, apakah betul jawabannya? Kita lihat. Teret. Belanja sama pulang telat. Tapi biasa kalau kontrak emang di kantor apa dia karena jalan-jalan? Biasanya sih di kantor karena kebanyakan organisasi juga dia. Oh iya. Oh. Nah, jadi bukan cuma ngantor doang Betul. ya, ada aktivitas yang lainnya. Oke, sekarang Mama Tambunan dibuka. Jawabannya adalah
Telepon atau WA nggak dibalas. Padahal status read ya di Jawabannya adalah Jawabannya beda. Jawabannya adalah Pakai Itu juga. Itu yang kedua, ini yang pertama. Sering berarti Bu ya? Iya. Oh sering. Oke, silakan dihapus. Ada pertanyaan lagi. Berapa lama biasanya terjadi perubahan mood ini dari fase manik dan depresi itu biasanya perubahannya rata-rata waktu perubahannya berapa lama? Oh, berapa lamanya aja ya? Satuannya mungkin bisa menit, bisa jam, atau pakai rentang. Bisa antara 5 menit sampai 2 hari. Rentangnya segitu, boleh. Sekarang kita lihat jawabannya dari Mbak Nova dulu. Silakan dibuka. Jeng. Beberapa menit Berapa aja. menit? Oke, berarti nggak pernah sampai sejam. Jawaban dari mamanya adalah 15 menit. Bener dong. Oke, Mbak Andi, jawabannya adalah 3 jam. Wow. 3 jam ini cocok dengan kepanikan saat telat pulang tadi. Iya. Harus pulang jam 3, jam 6 pulang. Oh. Oke. Silakan jawabannya. 2 jam. Ya, mirip-mirip lah. Oke, sekarang hapus lagi. Ada pertanyaan lagi. Coba nih, kompak apa enggak nih? Pertanyaannya adalah, terakhir pergi berdua saja itu kemana? Oke, jawabannya sudah siap. Silahkan dibuka jawabannya. Ke mall. Oke, apakah jawabannya juga ke mall, betul? Ke mall Aja. Biarkan sendiri kan. Iya. Mas Reski silakan buka. Nonton bioskop. Asik. Jeng Apakah jeng. jawabannya nonton Jeng bioskop? jeng. Sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kompak banget ya, Onti Jo Kompak ya. banget. Iya, kalau kita lihat ini interaksinya berjalan kompak, komunikasinya juga kalau kita lihat juga berjalan dengan sangat baik ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, kemudian caregivernya juga tahu Iya. sekali gitu. Bahkan tahu saat perubahannya itu sekitar berapa lama, terus bagaimana cara-caranya, ciri-cirinya juga gitu, apa yang harus dilakukan. Dan yang dilakukan itu sejauh ini membuat mereka ini merasa nyaman gitu. Iya. Memang harus seperti ini, jadi memang harus selalu dikomunikasikan, intinya komunikasi dan tadi itu physical touch juga sangat diperlukan dan juga saling berkomunikasi satu sama lain. Aku jadi membayangkan untuk yang bipolar kemudian hidup di perantauan sendiri, tidak ada keluarga. Iya. Temen juga kan kalau mau dimintain tolong dan pengertian mungkin bisa sih, tapi effortnya harus lebih. Aku jadi terbayang seperti itu. Iya. Di komunitasnya Mbak Anti mungkin ada pembahasan seperti itu juga? Ada WhatsApp group. Jadi WhatsApp support group, kemudian ada juga caregiver. Jadi kita punya dua grup WhatsApp. Di situ nanti teman-teman yang penyintas bipolar boleh sharing apapun itu. Jadi jam berapapun itu boleh sharing gitu. Oke. Iya. Nama komunitasnya Mbak? Bipolar Care Indonesia. Bipolar Care Indonesia. Ada sosial medianya nggak Mbak? Ada boleh follow di Bipolar Care Indonesia. Kebetulan yang Tangerang boleh di follow Bipolar Care Indonesia Simpul Tangerang. Simpul Tangerang Simpul namanya. Tangerang. Itu ada apa? Instagram, Twitter? Instagram. Baru Oke. Instagram sih. Dari sana juga nanti ada nomor kontaknya untuk Iya, ikut ada grup admin, WhatsApp. jadi nanti dibantu oleh admin kita untuk masuk ke support grupnya. Nanti tiap bulannya itu atau tiap minggunya ada Bipotalk, jadi kayak macam kumpul bareng. Kemudian nanti ada psikolog atau psikiatri yang nanti macam kayak sharing gitu. Oh, ada sharing sessionnya menarik gitu. Mbak Nova, singkat selain keluarga, siapa lagi yang Teman dekat ya. jadi caregiver? Kebetulan saya kan tinggalnya jauh, mama saya di luar kota di Pekalongan, saya di Jakarta gitu. Teman dekat yang menjadi Oke. caregiver saya gitu. Jadi selain itu saya juga nggak bisa terus mengandalkan orang lain, nggak bisa bergantung. Jadi saya juga harus belajar untuk bisa mengatasi masalah saya sendiri, dan itu biasanya saya lakukan dengan menulis. Menulis? Iya, Oke. menulis. Jadi bukan hanya sekedar diary, tapi
journaling ya, journaling, tapi juga ada konten yang saya masukkan yang saya ambil dari beberapa buku gitu. Oke, dari experience sendiri dan juga Experience dari sendiri, dan saya ambil juga beberapa yang menarik buat saya dari beberapa sumber-sumber buku. lain sumber gitu. lain, Oke, ya. nanti katanya bukunya mau dirilis ya. Diterbitin ya? Iya. Can't wait. Emang Ya kapan Allah. ya? Mudah-mudahan dalam beberapa bulan inilah. Oke. Ya, sekarang lagi editing gitu. Oke. Ya, semoga bisa menginspirasi semua nanti yang Iya. membaca, dan pemirsa nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi sama mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita lanjutkan kembali obrolan kita, tapi nanti karena kita akan menghadirkan sahabat kita untuk bisa memperagakan sebuah cerita yang harus nanti diceritakan kembali oleh Mbak Anti dan suami, kemudian juga Mbak Nova dan mamanya. Kita langsung saja panggilkan, ini dia, the one and only, the white face, Mr. Asep alias Oh, dia Mr. naik Smoke. kuda loh kali ini loh. Waduh, Udah naik kuda. lumping lagi nih. Wih, aduh, naik kuda. Aduh. Oke. Aduh, ekornya ke sini. Wah, kudanya ternyata tinggi. Duh, tinggi. Dinaikin jadi pendek. Dah. Ah, Waduh. nanti dijemput lagi nggak ya? Iya. Oh, disuit lagi. gitu ya. Ini adalah Kak Asep, saya manggilnya Kak Asep atau Brother Smoke. Dia akan memperagakan sebuah cerita yang nanti harus ditebak. Kemudian nanti tolong ceritakan kembali apa yang sudah diperagakan oleh Kak Asep ini. Oke. Ya, sudah siap Kak Asep? Apa sih? Kenapa? Ini, oh iya contekannya. Oke, jadi ceritanya nih. Nyontek. Nah, ceritanya itu ya, oke? Ya, siap, oke. Baiklah, ini dia ceritanya. Silakan Kak Asep. Oh, oke. Apa sih? Eh. Oke, disimpan lagi. Oke, itu dia ceritanya. Aduh, aku baru pertama kali loh Lihat dia nangis, ngeliat kan? Kak Asep. Biasanya ceritanya lucu-lucu gitu. Kali ini Oke, silakan diskusi kira-kira tadi ceritanya apa. Tolong ceritakan dari awal sampai akhir. Oke, siapa yang mau cerita duluan? Mbak Anti sudah siap? Kamu aja. Oke, silakan Mbak Anti ceritakan. Oh, Mas Reski boleh. Jadi yang saya tangkap dari Pantomim. pantomim tersebut, di saat dia sedang beberes rumah sesuatu, dia mengelap sesuatu tembok, dia melihat sebuah foto ya, foto yang memang di foto tersebut Kenangan. terlihat ada kenangan, ingatan yang Sedih. buat dia akan foto tersebut. Lalu dia mencoba terdiam dan dia berpikir untuk menghampiri orang tersebut yang disayang
akan ingatannya menghampiri lalu dia memeluknya dan di hati dia bahwa dia harus tetap semangat, tidak boleh bersedih ya. Oh, oke. Jadi ada yang dalam pikirannya itu tadi dia datang ya. Iya. Orang di foto itu menjadi wujud yang datang Iya, betul. kepada dia gitu. Oke, luar biasa jawabannya. Mas Reski sampai terharu begitu aku. Iya. Oke, sekarang dari Mbak Nova apa Mama? Oke, Mbak Nova yang jawab. Jadi awalnya lagi ngepel kayaknya ya, ngepel terus lagi bersih-bersih gitu, lagi seneng terus tiba-tiba ngelap mungkin rak yang isinya ada foto-foto, terus lihat ada satu foto yang sedih gitu, terus nangis. Lalu tiba-tiba ada orang lagi datang memerankan orang yang berbeda datang, terus mencoba untuk menenangkan, mengembalikan foto itu, lalu membelai dan memeluknya. Oke, gitu aja. Oke, itu dia jawabannya. Waktunya sekarang Kak Asep ini menentukan skor yang didapatkan oleh masing-masing kelompok. Oke, untuk Mbak Anti dan Mas Reski, berapakah poinnya? 9. Untuk Mbak Nova dan Mama Tambunan berapa skornya? 10. Ini tapi luar biasa loh. Iya. Mas Reski ini bisa memiliki imajinasi bahwa orang yang sedang dipikirkan tadi yang dilihat di foto kemudian diimajinasikan oleh orang tadi datang gitu ke sini gitu. Itu luar biasa juga sih sebenarnya. Misteri. Oh iya. Banyak nonton misteri. Iya. Oke, Kak Asep, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Luar biasa permainannya. Sekarang tadi datang pakai kuda, pulang gimana dong? Kan dipanggil nanti pakai suit gitu. Oh bisa, coba. Coba. Kok nggak ada sih? Lagi sibuk kudanya. Oh, pakai duit. Oh, datang. Wah, kuda zaman sekarang mata Pinter ya kudanya ya. Iya. Oh, Ya, bisa. oke. Waduh. Ya. Elastis Dah, kuda. Bye. Bye. Aduh, kuda zaman sekarang mata duitan. Oke, kita balik lagi. Waduh. Mbak Anti, kalau mau boleh diteruskan lagi cerita tentang komunitasnya. Apa saja yang dilakukan oleh komunitas dan untuk para penyintas dari bipolar itu bisa terlibat apa saja? Oke, kalau untuk dari Bipolar Care Indonesia, satu komunitas wadah kesehatan jiwa untuk teman-teman yang mengalami bipolar, kita itu ada selain WhatsApp group, kita tuh selalu ada kumpul bareng. Dalam 1 bulan itu kita tuh ada kumpul bareng, walaupun nggak di satu tempat khusus, misalnya di mall aja, tapi itu kumpul bareng itu udah merupakan support bagi kita, siapa-siapa aja, sharing-sharing seperti apa gitu. Kemudian untuk kegiatan rutinnya itu ada seminar, ada Bipotalk gitu, ada terapi lukis, kemudian ada juga terapi seni misalnya kayak pantomim itu termasuk juga tuh gitu kan, teater gitu-gitu. Untuk tahun ini kita memang fokus untuk di anti stigma. Anti stigma. Kita akan campaign terus anti stigma untuk kesehatan jiwa, untuk orang-orang yang kita tidak menyalahkan orang-orang yang suka mendiskriminasi kami gitu, karena kami anggap belum paham. Gitu aja. Anti Jo, kasih tahu sama pemirsa di rumah, kapan kita harus berani memutuskan bahwa aku harus tes? Tes apa tadi namanya? MMPI. Untuk mengetahui kondisi kejiwaan yang nanti bisa ada indikasi bipolarnya di sana juga gitu. Betul. Yang pasti satu, waktu kita merasa diri kita nggak nyaman gitu. Atau yang kedua, misalnya ada orang terdekat kita yang kemudian menyarankan kepada kita. Begitu disarankan berarti kan memang mungkin kita nggak bisa melihat tapi mereka bisa melihat sesuatu gitu. Nah itu, jadi nggak ada salahnya misalnya mengambil tes untuk melihat kesehatan jiwa. Itu dari tes MMPI, itu biasa ada 567 item yang harus dikerjakan
seperti itu dan ngerjainnya juga simple kok, cuman mengisi lingkaran plus atau minus. Jadi kalau plus itu adalah yang sesuai dengan keadaan diri kita, kalau minus tuh pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri kita, berarti kita lingkarin yang minusnya. Nanti bisa langsung keluar hasilnya, kemudian biasa dibaca oleh si psikiaternya dan kemudian akan dilakukan proses selanjutnya, misalnya ada diagnosa, ada treatmentnya, seperti itu. Oke. Apa yang hal terburuk yang bisa terjadi terhadap penyintas bipolar ini? Kalau dibiarkan gitu, maksudnya nggak ada treatment, nggak ada caregiver, bahkan dia sendiri tidak sadar bahwa dia Iya, biasa kemungkinan terburuknya adalah suicide ya. suicide, bunuh diri. Betul. Oke. Mengapa bisa suicide? Karena merasa bahwa tadi itu, kok aku tidak berarti gitu, aku kok tidak, keberadaan aku tidak diakui, nggak ada yang sayang sama saya, nggak ada yang peduli sama saya tuh sendiri di sini, buat apa aku hidup seperti itu. Biasa akibat dari itu sih sebetulnya. Jadi kemungkinan terburuknya ya benar tuh suicide itu. Iya. Dan penyintas bipolar ini saya bisa acungin jempol loh, karena maksudnya saya melihat dari penyintas ini adalah biasa orang-orang yang memang tadi punya daya juang itu yang lebih gitu. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang detail. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan detail tuh cocok banget, detailingnya itu keren banget. Biasa orang-orang seni gitu ya. Orang-orang seni itu ini sekali, maksudnya dalam mengerjakan seninya itu kelihatan wah banget tuh kalau dari penyintas bipolarnya. Terus kemudian mereka juga punya ini ya, empati yang tinggi, ya kan? Empati, kemudian juga sensitivitas perasaan yang tinggi, jadi bisa memahami gitu kondisi orang-orang yang ada di sekitar, bisa lebih menyayangi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kita sebetulnya banyak belajar dari penyintas bipolar itu seperti itu, gitu tadi daya juangnya, kemudian kegigihannya, kemudian detailingnya, kemudian melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna, gitu kan? Terima kasih banyak sekali kelebihannya. Ya. Nanti kita akan masuk ke segmen terakhir di mana mereka akan saling memberikan pesan satu sama lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul curhat yuk. Nah, sekaranglah waktunya di mana kita akan menyaksikan pesan yang akan disampaikan oleh Mbak Nova kepada Mama Tambunan. Ini dia videonya. Halo Ma, Ma aku di sini mau ngucapin terima kasih Mama udah selalu ada saat aku sedih dan selalu menguatkan aku, dan juga ketika aku lagi sangat bersemangat, Mama juga memberikan keyakinan bahwa aku bisa. Aku selalu sayang Mama dan aku ingin membahagiakan Mama, membalas semua apa yang udah Mama berikan. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, Mama diberikan umur panjang, dan aku diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan Mama lagi. Dan sekarang ada Mama Tambunan yang akan memberikan pesan juga kepada Mbak Nova. Silakan Mama. Halo Nova, Mama sangat bangga mempunyai anak kayak Nova. Luar biasa, bisa membanggakan orang tua. Kalaupun Nova sekarang ini lagi mengalami bad mood, tidak apa-apa. Yakin pasti bisa, Nova akan bisa melanjutkan karya-karya tulis Nova, kemudian bisa berguna untuk orang banyak. Doa Mama Papa selalu buatmu nak, ayo maju terus. Ingat, cita-citamu luar biasa. Mama sayang Nova. Sekarang pasangan suami istri yang begitu mesra ini, dan gak mesranya kalau misalnya istrinya pulangnya terlambat. Ada Mbak Anti yang mau juga memberikan pesan kepada suaminya, Mas Reski. Silakan Mbak. Halo Ayah, terima kasih atas waktu dan kasih sayang selama ini kepada Bunda. Semoga apa yang telah Ayah berikan kepada Bunda akan menjadi yang terbaik untuk Bunda, itu semua bisa terlaksana. Harapan Bunda kepada Ayah selalu mendampingi Bunda dalam keadaan apapun. Juga demi kebaikan kita semua dan keluarga. Bunda selalu sayang Ayah. I love you Ayah.
dalam kondisi apapun, orang terdekat selalu penting untuk hadir buat kita semua dengan pengertiannya, dengan komunikasi yang luar biasa ya. Semoga awet-awet nih hubungan antara Mas Reski dan juga Mbak Anti. Iya, amin. Sekarang Mas Reski nih gilirannya yang akan memberikan pesan kepada Mbak Anti. Silakan Mas. Halo Bun. Bun, Bunda orang yang hebat, Bunda orang yang pintar, Bunda cerdas, dan semuanya Bunda miliki. Jangan pernah ragu atau takut menghadapi hidup. Tetap semangat dan apa yang Bunda cita-citakan selama ini menjadi orang yang lebih baik, membangun keluarga lebih baik, menjadikan itu semua menjadi motivasi Bunda untuk ke depan. Tetap semangat, semoga Bunda lebih sayang keluarga dan lebih-lebih sayang semuanya, terutama anak dan ayah. Jadilah padi yang menguning di antara padi-padi yang menghijau. Ayah selalu sayang Bunda dan sayang keluarga. Ada yang mau disampaikan oleh Anti Jovita sebagai penutup kali ini? Iya, jadi untuk pemirsa di rumah, bipolar itu adalah suatu kondisi di mana di sini setiap kita manusia mempunyai keunikan masing-masing. Dan karena tadi saya bilang ini adalah kondisi, jadi itu bukan sesuatu yang negatif, bukan gangguan, bukan kemudian hal-hal yang negatif, tapi ini justru hal-hal yang positif karena setiap kita memiliki keunikan. Sama seperti misalnya kita ada yang pakai kacamata, kita ada yang pakai behel, seperti itu kan. Nah, itu kan suatu kondisi di mana kita di sini melalui tayangan ini kita mau meningkatkan awareness dari masyarakat semua bahwa penyintas bipolar ini wajib kita acungin jempol dan kemudian kita rangkul bersama karena mereka adalah juga sama kok seperti kita semua, punya kelebihan seperti itu ya, punya kekurangan sama seperti kita pada umumnya. Kemudian justru banyak dari mereka itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita bahkan seperti itu. Tadi kita juga udah bahas mengenai ada tabel mood gitu ya untuk melihat mood kita di pagi hari, sore, siang dan sebagainya. Kemudian juga melakukan hal-hal yang memang berguna bagi untuk menstabilkan mood kita sehingga memang terjadi keseimbangan di antara kehidupan kita ini. Oke, terima kasih Anti Jo. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Anti dan suami. Salam untuk teman-teman di BCI ya. Iya. Bipolar Care Indonesia. Bipolar Care Indonesia. Indonesia. Kemudian juga terima kasih buat Mbak Nova dan juga Mama. Oke, selamat persiapan untuk launching bukunya nanti. Semoga bukunya segera keluar. Amin. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah episode untuk kali ini. Namun jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kita di Facebook ya. Silakan cari Facebook kita, Kumpul Keluarga namanya. Kemudian follow Instagram kita di @kumpulkeluarga_DAI-TV. Ada juga nih YouTube channel kita. Silakan mau komen, like, subscribe di YouTube channel Kumpul Keluarga DAI-TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah dan waktu akan terus berputar. Nanti akan ada saatnya kita tidak bersama lagi. Jangan lupa untuk saksikan kembali topik-topik berikutnya cuma di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.